Massa berdemo menuntut Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur mundur dari jabatannya. Penolakan pemakaman pasien COVID-19 kembali terjadi, kali ini di Jeneponto, Sulawesi Selatan. 77 miliar rupiah uang kasus Jiwasraya dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Halo, selamat malam pemirsa. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto angkat bicara terkait manfaat kalung eukaliptus yang dinilai mampu menangkis COVID-19. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Ratusan nelayan berunjuk rasa di laut dengan menghadang kapal asing pengangkut tambang pasir. Mereka protes karena dampak buruk pertambangan pasir pada hasil tangkapan mereka. Unjuk rasa juga terjadi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Massa menuntut Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur mundur dari jabatannya. Puluhan warga berunjuk rasa di Mapolsek Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara menuntut dibebaskannya seorang warga yang menjadi saksi pembunuhan. Saksi tersebut sudah 5 hari berada di kantor polisi. Pemirsa, unjuk rasa tolak kedatangan 239 tenaga kerja asing Cina gelombang ketiga di kantor imigrasi Kendari diwarnai pembakaran ban oleh demonstran. Rencananya 239 TKI Cina akan tiba malam ini. Demonstrasi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila terjadi di sejumlah titik di Jawa Timur. Merespon gelombang protes tersebut, pemerintah kembali menegaskan sudah mengembalikan RUU HIP ke DPR. Keluarga korban membawa senjata tajam sambil meminta petugas makam membuka peti jenazah secara paksa. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, aksi penolakan pemakaman pasien COVID-19 kembali terjadi. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, keluarga korban meminta petugas makam membuka peti jenazah secara paksa. Bahkan sejumlah warga ada yang membawa senjata tajam. Kelompok warga di Sumeneb, Jawa Timur mengusir tim COVID-19 yang akan men-tracing kontak erat pasien positif COVID-19. Warga bahkan mengancam para petugas jika tidak segera pergi. Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan swab test di stasiun KRL Bogor. Sementara di Jakarta, petugas medis harus menjemput bola kepada pedagang di Pasar Sumur Batu karena menolak di swab test. Warga yang menghadiri acara khitanan dengan bintang tamu Raja Dangdut Rhoma Irama menjalani rapid test. Dari hasil tes cepat itu tidak ada satupun massa yang reaktif COVID-19. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengenakan kalung bertuliskan antivirus corona saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengenakan kalung bertuliskan antivirus corona saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR. Sejumlah anggota Komisi 4 DPR memberikan tanggapan agar tidak ada kesalahpahaman di masyarakat. Kalung bertuliskan antivirus corona dikenakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Sejumlah jajaran eselon 1 dan staf yang hadir pada rapat kerja juga mengenakan kalung bertuliskan antivirus corona. Meski diklaim mampu membunuh virus corona, kalung yang mengandung eukaliptus hasil inovasi Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian ini belum diuji praklinis maupun uji klinis. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto angkat bicara soal kalung anti corona. Menkes menyatakan jika kalung eukaliptus bisa tingkatkan mentalitas, maka akan berpengaruh pada imunitas. Pemirsa, Jawa Timur kini menjadi provinsi dengan angka penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia. Gubernur Jawa Timur pun mendorong percepatan data dan aksi untuk menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, pemirsa, sebuah desa di Kalimantan Tengah mendapat julukan Desa Isen Mulang atau Desa Pantang Mundur. Julukan itu diberikan karena tidak ditemukan kasus COVID-19 dan warganya mampu bertahan di tengah pandemi. Penularan virus corona masih terjadi sehingga kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah menjadi 66.226. Namun pemerintah berupaya mengembangkan pembuatan vaksin untuk COVID-19.
Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. 17 pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. Selengkapnya di iNews Malam usai jeda berikut. Pemirsa, 17 pengunjuk rasa terkait bantuan langsung tunai di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka. Manajemen PT Sinarmas mengembalikan dana 77 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya. Pengembalian itu bagian dari upaya penyelesaian penyidikan. Joko Chandra, buronan terpidana kasus korupsi Bank Bali, kembali ke tanah air dan membuat IKTP baru. Tak perlu waktu lama, dalam 1 hari Joko Chandra sudah mengantongi IKTP baru. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjawab adanya nama kader Gerindra yang memiliki izin ekspor benih lobster. Sebelumnya perizinan ekspor benih lobster sempat menuai kontroversi. Pihaknya menilai kebijakan itu sebagai solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster karena pandemi COVID-19. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di Jakarta Timur terekam kamera pemantau. Informasinya usai jeda. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah masjid di kawasan Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku beraksi saat korban yang merupakan pengurus masjid tengah rapat. Pemirsa, seorang biduan dangdut di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi karena mengedarkan sabu seberat 35 gram. Pelaku ditangkap sebagai pengedar narkoba jaringan lembaga pemasyarakatan dengan sasaran konsumen di tempat hiburan atau kafe. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung meminta Pemkab Lampung Timur segera membekukan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur. Permintaan tersebut terkait kasus dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang remaja yang dilakukan oknum pegawai lembaga P2TP2A. Perdagangan bayi online di Yogyakarta terbongkar karena pelaku bertengkar soal harga jual bayi. Bayi laki-laki usia 2 bulan itu dijual melalui media sosial seharga 20 juta rupiah. Api membakar hampir 24 hektar lahan wilayah utara California, Amerika Serikat. Selengkapnya di segmen mancanegara usai jeda berikut. Kebakaran lahan terjadi di wilayah utara California, Amerika Serikat. Api membakar hampir 24 hektar lahan dekat Highway 80. Petugas dengan cepat berupaya memadamkan kebakaran lahan di sekitar wilayah California Utara. Api yang dengan cepat merembet ke jalan tol Highway 80 ini membuat kendaraan yang melintas memacu gas mereka. Menurut petugas pemadam kebakaran setempat, kebakaran ini membakar lahan seluas 24 hektar. Sementara itu pemirsa, puluhan orang meninggal dunia dan belasan lainnya menghilang setelah banjir besar terjadi di Kyushu, Jepang. Banjir juga menerjang provinsi Anhui di Cina dan lebih dari 1.000 orang dievakuasi. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Tottenham Hotspur harus bersusah payah meraih kemenangan kala menjamu Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris. The Lily Whites menang dengan skor tipis 1-0. Nemanja Matic resmi memperpanjang kontrak bersama Manchester United. Pemain asal Serbia itu mendapat teken kontrak baru dengan durasi 3 tahun. Pemirsa, informasi dari dunia olahraga tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.